Hai teman-teman, aku Mobi. Aku akan menemani teman-teman bermain. Aku punya ide seru loh hari ini. Bagaimana kalau kita bermain mencari harta karun? Ayo kita temui Johnny untuk bermain bersama. Hai John, kita main yuk. Hai Mobi, kita main apa nih? Kita bermain mencari harta karun. Wah, asik tuh. Tapi caranya bagaimana Mobi? Tenang aja, ini aku udah punya petanya. Tinggal kita telusuri aja semua petunjuknya. Oke, let's go. Oke, petunjuk pertama menurut peta adalah kita harus melewati sungai untuk menemui Pak Buaya. Konon katanya ia tahu di mana harta karun itu berada. Apakah kamu berani? Wow, terdengar agak mengerikan, tapi siapa takut? Ayo kita berangkat. Hei bocah, sedang apa kalian di sini? Mau aku makan? Tenang Pak Buaya, kami kesini hanya mau bertanya tentang peta ini. Iya Pak Buaya, tolong jangan makan kami. Hahaha, apa yang kalian mau? Pak Buaya tahu tentang harta karun yang ada di peta ini. Hahaha, tentu saya tahu. Di mana itu Pak? Tidak segampang itu anak muda. Apa maksudmu Pak Buaya? Hei bocah, kalau kalian bisa jawab teka-teki dariku, akan kuberitahu di mana harta karun tersebut. Menarik juga. Baiklah, apa teka-tekinya? Oke, sebut apakah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Apa ya? Aku tahu jawabannya. Sangat mudah sekali. Hahaha, mau tahu jawabannya anak muda? Jawabannya adalah hujan. Betul kan Pak Buaya? Ah, bisa tahu? Ya, kamu benar. Hujan itu terjadi dimulai dari air-air yang naik ke atas langit. Lihat, airnya saling berpegangan. Setelah itu, air-air berkumpul dan membentuk awan-awan kecil. Lalu, awan-awan kecil itu bersatu karena tertiup oleh angin. Jadilah kumoy yang besar dan gelap. Karena badanku sudah besar dan penuh dengan air, akhirnya air itu jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Itulah cerita perjalananku sampai akhirnya hujan turun ke bumi. Yuk, kita amati lagi prosesnya. Panas matahari membuat air laut atau danau naik ke atas langit dan membentuk awan-awan kecil. Awan-awan kecil tertiup angin ke daratan dan berkumpul menjadi awan yang besar. Ketika awan semakin besar, udara tidak lagi bisa menampung beratnya, sehingga tetes-tetes air pun jatuh ke bumi. Itulah yang kita sebut hujan. Menarik sekali kan? Selanjutnya, aku akan bercerita apa manfaat dari hujan. Manfaat yang pertama, hujan mengairi sungai yang biasa menjadi sumber air hewan-hewan di hutan. Selain itu, hujan juga dapat membuat hutan tumbuh subur dan hijau. Hujan juga membantu membersihkan udara. Udara yang bersih sangat baik untuk pernapasan kita. Hujannya sudah berhenti. Lihat,
muncul pelangi yang indah sekali. Oke, di mana harta karun itu Pak Buaya? Tentu saja ada di tumpukan kayu sebelah sana. Let's go Mobi, kita ke sana. Wah, teman-teman, ini adalah huruf A. Oke Mobi, ayo kita ke harta karun selanjutnya. Harta karun selanjutnya menurut peta ada di tumpukan pasir tak jauh dari sini. Oh gitu, mari kita cari. Wow, kita harus menggali pasir ini. Bagaimana caranya Mobi? Kita minta bantuan Paman SK saja untuk menggalinya. Ayo kita temuin Paman SK. Hai Paman SK. Hai anak-anak, ada apa? Bisakah Paman membantu kami? Iya Paman, tolong bantu kami menggali tumpukan pasir di sana. Oh, kalian butuh bantuanku. Baiklah, jawab pertanyaanku dulu. Apa pertanyaannya Paman? Disebut apakah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir? Sangat mudah sekali Paman. Jawabannya adalah sungai kan? Betul sekali, kalian memang anak pintar. Manfaat sungai untuk kehidupan manusia. Siapa yang rumahnya ada di dekat sungai? Indonesia punya banyak sungai. Ada sungai yang kecil dan juga yang besar. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang. Air itu mengalir terus-menerus dari hulu ke hilir atau muara. Di beberapa daerah ada banyak sungai yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ini dia beberapa manfaat sungai untuk kehidupan manusia. 1. Kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang mandi dan mencuci di sungai. Ada juga yang mengambil air sungai untuk dimasak dan diminum. Sayangnya sekarang ini banyak orang kesulitan mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi. Banyak sungai yang sudah tercemar dan kotor sehingga air sungai harus diolah supaya bisa digunakan. 2. Sumber irigasi. Sungai juga bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi sawah-sawah supaya tidak perlu mengangkut air lagi. Biasanya hal ini dilakukan di daerah pegunungan. Lahan pertaniannya dibuat miring atau terasering. Dengan bentuk terasering, air sungai bisa lebih mudah mengalir dan mengairi sawah. 3. Pembangkit listrik. Dulu, pembangkit listrik hanya bisa berjalan dengan menggunakan bahan bakar. Tapi bahan bakar ini bisa habis dan membutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun untuk mendapatkannya lagi. Maka itu, para ahli mencari pengganti bahan bakar, salah satunya dengan air sungai. Aliran air sungai bisa memutar turbin pembangkit listrik. 4. Sarana perjalanan transportasi. Beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, terpisahkan oleh sungai. Masyarakat setempat memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi. Mereka menyeberangi sungai dengan perahu. Bahkan kebutuhan pokok dari kota juga bisa sampai ke daerah terpencil dengan memanfaatkan aliran sungai. 5. Tempat wisata. Ada banyak sungai di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Ada sungai yang punya pemandangan alam sekitar yang indah dan cocok dijadikan objek wisata. Ada juga area-area di sekitar sungai yang diubah menjadi tempat bermain, sehingga menarik orang untuk datang. Baik, ayo kita gali pasir itu.
Wah, kita berhasil mendapatkan harta karun. Ternyata ini adalah huruf B. Yeay, kita berhasil. Apa selanjutnya, Mobi? Ini adalah yang terakhir. Menurut peta, kita harus melewati jembatan dan ada tanda X-nya. Yuk, kita langsung ke sana. Mobi, kita harus menghadapi Pak Monster dulu untuk mendapatkan harta karun itu. Halo Pak Monster. Mau apa kalian kesini? Kami ingin mengambil harta karun, Pak. Haha, dasar bocah. Hadapi aku dulu. Ayolah Pak Monster, kami hanya bermain. Baiklah. Jawab dulu pertanyaan dengan benar. Oke, siapa takut? Apa pertanyaannya? Baiklah, apa itu asin tapi amat luas? Wow, menarik sekali. Apa ya? Oke, biarkan kami berpikir sebentar. Hahaha, jangan kelamaan. Oh, aku tahu. Aku tahu jawabannya adalah laut. Ya, betul kan Pak Monster? Hahaha, kamu memang cerdas. Jawabannya benar sekali. Laut merupakan bagian yang tak lepas dari kehidupan manusia. Sejak dulu manusia telah mengetahui manfaat dan fungsi laut bagi kehidupan manusia. Maka ada pentingnya juga kita membahas apa itu laut dan pembagiannya secara geografis. Menurut definisinya, laut atau disebut juga dalam bahasa Inggris sebagai sea merupakan kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Laut itu kalau kita lihat di peta juga terbagi-bagi menjadi beberapa ruang lingkup seperti samudra, selat, dan juga teluk. Samudra atau juga disebut sebagai ocean itu berarti bentangan air asin yang menutupi cekungan yang sangat luas. Dan ini bisa teman-teman lihat kalau di peta itu ada Samudra Atlantik Utara, Samudra Atlantik Selatan, Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Nah, ini berarti samudra ini adalah bagian terdalam dari laut. Kemudian selat. Selat atau strait itu merupakan laut sempit di antara dua pulau seperti halnya Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Bali, dan lain-lain. Lalu kemudian teluk atau disebut juga dengan istilah bay atau gulf merupakan lautan yang menjorok ke darat. Ketiga sisinya dibatasi oleh daratan. Contohnya adalah Teluk Lampung, Teluk Jakarta, Teluk Bone di Sulawesi, Teluk Cendrawasih di Papua, Teluk Bakong di Kalimantan, Teluk Bayur di Padang, Teluk Labuan Bajo, Teluk Maumere di NTT, dan masih banyak teluk lainnya. Nah, itu adalah pembagiannya dari segi geografis. Ayo kita ambil harta karunnya. Wow, ternyata ini adalah huruf C. Wow, kita berhasil mencari harta karun yang ternyata tanpa kita sadari kita menyusun huruf abjad bersama-sama. A, B, C. Ya, betul sekali. A untuk apel, B untuk bus, dan C untuk cinta. Terima kasih teman-teman sudah bermain hari ini. Kita bisa belajar dan bersenang-senang sekaligus. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.